Kali ini kita akan bersama-sama kembali untuk membuka Alkitab dan menggumuli firman Tuhan bersama-sama dengan tema berkat dan kutuk. Tentu mungkin banyak eh, kita mungkin lekat dengan dua hal ini antara berkat dan kutuk. Nah, maka kita hari ini akan bersama-sama membahasnya, saudara-saudara. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa di tengah kesibukan kami, Tuhan menyediakan dan memberikan waktu bagi kami. Itu sebuah berkat untuk kami dapat terhubung dengan Engkau, terus-menerus mengumuli sabda Tuhan dan memperjumpakan di dalam hidup kami. Dan biarlah apapun yang kami bahas saat ini, kami letakkan di dalam terang bimbingan Roh-Mu yang kudus. Supaya setiap hal yang kami percakapkan bersama, dari firman Tuhan yang kami baca dan renungkan ini dapat menjadi terang bagi kami, dapat menjadi kejelasan bagi kami, dapat menjadi suluh bagi kami untuk berjalan ke depan seturut dengan kehendak Tuhan. Sertailah kami saat ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya sekali lagi menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudari dimanapun berada, Bapak Ibu baik anggota GKI Ngagel maupun simpatisan yang juga bergabung pada malam hari ini bersama-sama di akun GKI Ngagel. Saudara-saudara, malam hari ini tema kita adalah berkat dan kutuk. Nah, tentu kita lekat dengan hal ini dan saya mengajak kita sekalian untuk pertama-tama membaca Alkitab kita, dasar firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kita baca ya Bapak Ibu. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Syichem, yakni pohon tarbatin di More, yaitu waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan, yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Bet-El. Ia memasang kemahnya dengan Bet-El di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, pernahkah saudara ketika berkumpul dengan keluarga, ketika reuni atau barangkali waktu mudik ya, libur panjang begitu, pasti kumpul dengan keluarga, diceritakan oleh orang tua tentang silsilah keluarga dan apa yang dilakukan oleh leluhur gitu ya. Dari terah atau pohon garis keturunan saudara, keluarga saudara. Barangkali Bapak Ibu yang sudah senior pasti mengingat hal ini ya. Barangkali dahulu orang tua
atau kakek nenek pernah bercerita, dulu loh orang tua kakek itu adalah seorang pelaut misalnya gitu, atau seorang polisi atau seorang jenderal misalnya, atau seorang pedagang yang dengan ulet berdagang di Indonesia misalnya, mengawali sebuah usaha kecil tapi sampai saat ini menjadi besar dan tekun sedemikian rupa. Nah, yang diceritakan adalah kebanggaan-kebanggaan itu dari leluhurnya. Lalu diceritakanlah ya, kenapa kita sekarang masih punya garis keturunan ini, eh, keturunan aparat negara misalnya, atau keturunan angkatan misalnya, atau keturunan orang yang bisa seni mungkin, atau orang yang memelihara kesenian misalnya, bisa nyanyi dengan baik, musiknya juga oke gitu. Oh, ini karena dulu engkong kita atau emak kita tuh dulu suka main musik misalnya, atau dulu pekerjaannya adalah seorang angkatan misalnya, veteran begitu, maka garis keturunannya masih ada. Nah, itu sebuah kebanggaan keluarga yang diceritakan terus-menerus. Nah, teks ini, saudara-saudara, adalah sebuah kebanggaan juga bagi orang Israel pada saat itu. Dan mungkin sampai sekarang, yang digaungkan terus-menerus bahwa Abram adalah keturunan, adalah suksesor atau nenek moyang bangsa Israel. Maka narasi ini adalah narasi leluhur yang selalu dibanggakan oleh bangsa Israel. Bahkan ini menjadi dasar juga di dalam iman kita bahwa umat Allah itu dipilih sedemikian rupa yang dirancangkan Tuhan, diberkati sedemikian rupa untuk melaksanakan suatu hal yang Tuhan kehendaki. Nah, dalam hal ini Abraham dipakai Tuhan melalui berkat yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, ini sebuah kebanggaan, saudara. Kebanggaan karena apa? Karena bangsa Israel mencatat dengan sungguh dan menceritakan itu turun menurun gitu ya kepada keturunannya, bahwa bapa leluhur kita itu diberkati Tuhan dengan sangat. Bahkan ada perjanjian yang sungguh disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham. Di dalam teks ini Tuhan menghampiri Abraham lalu mengatakan bahwa pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dari rumah untuk pergi ke negeri yang tidak dia tahu. Nah, saudara-saudara, tidak dia tahu. Yang kutunjukkan kepadamu, kata Tuhan, firman Tuhan. Nah, dalam hal ini negeri yang dituju itu belum tahu, saudara-saudara. Nah, mungkin kita menyangka ya, udah nebak, oh ini ke Kanaan misalnya. Tapi dalam teks ini, saudara-saudara, tidak diceritakan mau kemana dulu, itu tidak diceritakan. Jadi, di unknown atau dia tidak tahu. Maka itu perjalanan Abraham seringkali disebut juga dengan sebuah pengembaraan seorang Abram, begitu ya. Pengembaraan iman seorang Abram yang taat sungguh dengan Allah yang memerintahkan pada dia pergi ke tempat yang belum tentu dia tahu, tapi dia melaksanakan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, kita berjumpa dengan yang namanya berkat di dalam utusan Tuhan ini, pesan perutusan Tuhan ini. Ketika Tuhan mengutus Abraham pergi dari tempat di mana kamu tinggal, tapi di situ tidak hanya mengutus, tetapi kita tahu bersama, saudara-saudara, di ayat 2, ada berkat yang menyertai Abraham dalam tugas perutusannya itu. Nah, di ayat 2 seperti ini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, ini tujuan Tuhan jelas nih di dalam ayat ini. Bahwa ada tujuan, kenapa kok Abraham dibawa keluar ke negeri yang dia tidak tahu, gitu ya, seperti lagu tersembunyi di ujung jalan, pergi ke negeri yang tak ku tahu. Nah, itu sama seperti Abraham yang tidak tahu kemana, tapi ada tujuannya yang menjadikan bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Nah, kita melihat, saudara-saudara, bahwa Abraham disertai Tuhan dengan berkat. Nah, kalau tema kita berkat dan kutuk, kita pertama-tama berjumpa dengan berkat dulu, saudara-saudara. Ya, kita akan menggali berkat itu seperti apa di sini. Yang pertama-tama kita tangkap bahwa berkat itu asalnya dari mana. Selalu kita tahu ya, pasti kita akan menjawab dengan cepat bahwa asalnya dari Tuhan. Nah, ini ditegaskan di dalam teks Alkitab yang manapun ya, di tempat manapun, di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, bahwa berkat itu sumbernya dari Tuhan, asalnya dari Tuhan.
Nah, berkat ini, saudara, dalam ayat 2, aku akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Sampai pada namamu masyhur dulu. Jadi berkat ini bisa kita simpulkan dalam beberapa teks dan juga secara khusus di dalam teks Injil ini, saudara, berkat itu berhubungan dengan kemasyhuran, kepenuhan, kebaikan, keberuntungan, bahkan shalom, ada damai sejahtera di situ. Ada kepenuhan, ada keutuhan, ada damai sejahtera. Maka yang namanya berkat itu selalu berhubungan dengan hal-hal yang demikian. Hal-hal yang mendamaikan hati, ya. Karena mungkin Abraham bukan seseorang yang siap-siap betul dengan utusan Tuhan, diutus untuk keluar dari negeri yang nyaman bagi dia, begitu ya. Tetapi dalam ketidaknyamanan itu, dia diyakinkan oleh berkat Tuhan. Maka berkat Tuhan selalu berhubungan dengan yang namanya providentia Dei, dalam istilah Latin, saudara, untuk mengatakan penyertaan Tuhan atau pemeliharaan Tuhan. Jadi meskipun kita takut, Abraham mungkin takut, tidak siap dan sebagainya, dalam teks ini tentu tidak diceritakan, tapi kita membayangkan bahwa di balik kata ya itu mungkin ada ekspresi sebagai seorang manusia tidak siap dan sebagainya, tetapi yang membuat dia siap adalah penyertaan Tuhan atau providensia, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Pemeliharaan Tuhan melalui berkat Tuhan yang membuat dia masyhur, yang membuat dia aman, yang membuat dia menjadi seorang yang beruntung, menjadi seorang yang utuh, menjadi seorang yang memiliki shalom atau memiliki damai sejahtera. Nah, itu berkat, saudara. Bahkan ada satu pendekatan tekstual, ya, pendekatan kata, ya, terhadap bahasa asli dari kata berkat ini, yang bahkan ditulis di dalam teks yang kita baca ini, saudara. Kata berkat dalam bahasa Ibrani barakah itu memang diterjemahkan sebagai berkat, ya, berkah gitu ya. Maka kalau bahasa orang Timur atau bahasa orang Indonesia berkah gitu, berkat sama saja, saudara-saudara, dalam transliterasi bahasa Indonesia atau arti bahasa Indonesia. Tapi bahasa itu dekat dengan kata apa? Kata happy ternyata. Jadi berkat itu dekat sekali dengan kata kebahagiaan, perasaan bahagia yang dimiliki oleh seseorang. Nah, tentu kita tahu kebahagiaan itu bukan karena kita melekatkan diri pada sesuatu. Bukan karena kita punya sesuatu, ya, beli sesuatu lalu kita bahagia. Lalu kita memperbanyak kebutuhan kita, lalu kita bahagia. Apa yang bisa kita beli, itu kita beli supaya kita jadi happy. Nah, kebahagiaan yang dimaksud, happy yang dimaksud dalam berkat ini, bukan happy yang kita raih, tetapi yang dianugerahkan Tuhan. Karena tadi, saudara, kita yakin dan percaya bahwa melalui teks ini kita tahu, berkat itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari Tuhan. Maka happy-nya itu bukan happy yang dibuat atau diraih oleh manusia. Happy-nya itu bukan achievement, bukan raihan, pencapaian. Nah, kalau saudara-saudara membuat diri happy dengan pencapaian, misalnya saya dengan saudara, dulu mungkin waktu sekolah gitu, kita berusaha untuk meraih nilai yang baik, ya itu kan achievement. Dengan sampai nilai yang baik itu tercapai, maka kita bisa happy. Sebelum nilai itu tidak tercapai, ya, atau kita mungkin rankingnya nggak bagus amat gitu ya, lalu kita perasaannya tidak terlalu happy, tidak terlalu bangga, tidak terlalu istimewa terhadap diri sendiri. Nah, itu achievement, hal yang kita raih untuk meraih kebahagiaan. Tetapi bahagia yang dimaksud adalah bahagia yang berasal dari Tuhan. Berasal dari Tuhan sendiri yang dianugerahkan untuk manusia yang melekat pada Tuhan. Maka itulah yang dinamakan berkat. Jadi berkat itu bukan hanya kemasyhuran nama. Misalnya nama yang terkenal yang dimaksud Abraham dalam teks yang diceritakan relasi Abraham dengan Allah, bukan masyhurnya nama karena terkenal itu, karena beken di sosial media misalnya, atau menjadi artis dan sebagainya. Tetapi bahagia karena nama kita diingat oleh Tuhan, menjadi orang yang masyhur, orang yang dikenal baik oleh orang lain, begitu ya, menebarkan kebaikan. Nah, nanti kita lihat di ayat 3, di ayat 2 yang bagian akhir, engkau akan menjadi berkat. Karena rasa happy itu, ya, merasa happy, merasa diberkati,
maka kita pun bisa jadi berkat. Abram pun bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita bicara tentang Abram, bahwa dia diberkati Tuhan untuk dipersiapkan menjadi berkat. Nah, ini yang namanya berkat. Berkat yang disampaikan oleh Allah itu dengan maksud apa, saudara? Di dalam frame atau bingkai misi Allah kepada manusia melalui Abraham, melalui bangsa Israel yang awalnya dimulai dari Abraham. Perutusannya dimulai dari Abraham. Ada beberapa teolog yang berkata sebenarnya bukan dari Abraham saja sebenarnya, tapi di zaman Nuh dan sebelum itu pun Allah melakukan perjanjian kepada umat manusia untuk terus-menerus bekerja sama dengan Tuhan, mewartakan kebaikan, ya, misi Allah bagi dunia, misi keselamatan Allah bagi dunia. Ya, tetapi dalam perjalanannya, saudara-saudara, ditegaskan kembali dalam diri Abram bahwa tugas perutusan itu ditempatkan dalam bingkai keturunan, ya. Jadi kalau tadi ceritanya tentang engkong kita itu siapa dulu yang dibangkang dan sebagainya, Tuhan ingin melakukan mewujud nyatakan kehendaknya, misinya untuk kebaikan dunia, untuk kebaikan umat manusia, supaya manusia hidup dalam kehendak Allah melalui diri Abraham dan keturunan-keturunannya. Maka itu, saudara-saudara, di ayat 3, berkat itu ditegaskan kembali. Aku akan memberkati engkau. Dan keturunannya, nanti akan kita lihat bahwa setiap keturunannya menjadi bangsa yang besar, artinya keturunan-keturunan Abraham. Bangsa-bangsa yang terlahir oleh Abraham, bahkan tercetak oleh Abraham, ya, sebagai orang yang melakukan kehendak Allah yang baik. Itu adalah orang-orang yang akan membawa berkat bagi orang lain. Nah, maka berkat di sini ada di dalam terang kehendak Allah, misi Allah untuk umat pilihannya. Ya, Tuhan memilih Abraham supaya bangsa Israel tahu bahwa ya dari keturunan kita Tuhan sudah memilih jauh dari leluhur kita dipilih Tuhan untuk melakukan menjadi umat yang dikehendaki Tuhan. Umat pilihan Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu bingkainya, saudara-saudara. Maka bingkai ini nggak bisa lepas lagi. Ketika kita masuk ke ayat 3, bingkai ini juga dipakai untuk melihat bagian ini. Tadi kita sudah melihat berkat, ya saudara-saudara. Berkat yang menyertai seseorang seperti Abraham. Ketika diutus, ada providensia, ada penyediaan atau pemeliharaan Tuhan ketika dia melangkah dalam perutusan itu. Tapi di ayat dan lagi di ayat 3 kita melihat melalui bingkai ini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi orang yang senang akan Abraham gitu ya, atas karya Abraham yang menyatakan kebenaran itu dan keturunan-keturunannya, Tuhan pun akan memberkati mereka. Jadi ini sejalan dengan yang dinamakan dikatakan pada ayat 2, engkau akan menjadi berkat, ya kan? Karena orang-orang yang memberkati Abraham itu akan mendapat berkat dari Tuhan juga, begitu ya. Jadi berkat itu kita menyampaikan berkat kepada orang seperti deliver gitu ya, seperti orang penyampai pesan kepada orang lain. Nah, karena sumbernya Tuhan, maka kita hanya penyampai pesan itu, penyampai pesan berkat itu pada orang lain. Nah, dalam diri Abraham, seperti yang dikatakan oleh Tuhan di dalam perjumpaannya dengan Abraham, engkau akan menjadi berkat, dan orang-orang yang memberkati engkau akan diberkati oleh Tuhan. Ya, ini nyambung terus, saudara. Dan selanjutnya, saudara, di ayat 3. Selain memberkati orang-orang memberkati orang yang memberkati engkau, ya 3 selanjutnya, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, kita berjumpa dengan hal yang kedua, yaitu kutuk itu yang tadi ditanyakan. Nah, kita mungkin bertanya-tanya di bagian ini, kenapa kok Tuhan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham? Dengan tadi bingkai yang tadi kita sudah yakini bersama atau tempatkan bersama di awal, bahwa berkat itu
dimasukkan di dalam bingkai perutusan Tuhan terhadap umat perjanjian yang disediakan, yang dijaga Tuhan, yang dianugerahi Tuhan dengan pemeliharaan atau providentia Dei itu, maka kutuk ini dalam hal ini juga masuk di dalam bingkai penjagaan Tuhan. Jadi orang yang misalnya tidak suka dengan Abram gitu, lalu mengutuki perbuatan Abram, mengutuki Abram sedemikian rupa begitu, lalu Tuhan pun akan bertindak begitu. Nah, ini adalah wujud dari bingkai yang tadi, pemeliharaan Tuhan. Jadi berkat dan kutuk itu ada dalam satu frame, satu bingkai, yaitu yang providentia Dei itu. Lalu kita mungkin bertanya, kok Tuhan bisa mengutuki orang gitu ya, yang tidak suka dengan Abram. Berarti Tuhan itu kok jahat nampaknya begitu ya, dalam tanda kutip kok jahat mengutuki orang. Nah, saudara-saudara, ini adalah bahasa di dalam perjanjian lama, bahasa Allah yang berdialog dengan umat perjanjian lama, saudara. Terkhusus bangsa Israel dari keturunan Abraham ini. Nah, bahasanya selalu seperti ini. Yang unik adalah berkat dan kutuk itu selalu disandingkan bersama-sama. Saudara, kalau nanti melihat Ulangan pasal 28 ya, yang sering kali disampaikan di akhir khotbah ya, dan sebagainya, berkat-berkat itu di awal itu Tuhan memberkati engkau dengan bla 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 gitu ya, banyak berkat begitu ya. Tapi di tengah-tengah saudara, mulai ayat 18 atau 20 saya agak lupa. Mulai dan akan mengutuk setiap hal yang dan sebagainya begitu ya. Jadi berkat dan kutuk itu selalu disandingkan sedemikian rupa, saudara, di dalam teks perjanjian lama. Nah, ini unik. Kok berkat disandingkan dengan kutuk? Kok pada satu sisi Tuhan memberkati seseorang, tetapi pada sisi lain juga mengutuki seseorang? Nah, ini maksudnya apa? Apakah Tuhan plain-plan atau tidak sebaik itu? Nah, ini kita mesti pahami dalam bingkai percakapan Tuhan dengan bangsa Israel. Inilah bahasa Tuhan yang Tuhan pergunakan dalam berkomunikasi dengan bangsa Israel pada saat itu, atau umat perjanjian pada saat itu. Maka tadi kalau bingkainya providentia Dei, kita sudah tahu bahwa kutuk itu merupakan penjagaan. Tetapi ada satu hal lagi selain providentia Dei, yaitu umat perjanjian. Nah, hal umat perjanjian ini ditegaskan juga di dalam terminologi atau pemahaman tentang kutuk yang disampaikan oleh Tuhan terhadap orang-orang yang khusus begitu ya, di dalam hal ini. Nah, apa artinya, saudara-saudara? Kenapa kok jadi masuk di dalam hal umat yang terpilih? Di mananya? Untuk menunjukkan apa? Tidak lain, Tuhan menyampaikan kutuknya untuk menunjukkan bahwa ada perilaku atau hal-hal yang dipisahkan dari pemahaman bahwa umat Allah itu ya melakukan sesuatu yang benar ya. Di luar itu yang tidak dikehendaki Allah, atau dalam tanda kutip menggunakan bahasa perbuatan yang dikutuk Allah, itu tidak adalah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa itu bukan umat pilihan Tuhan. Jadi umat pilihan Tuhan dalam bingkai ini lebih luas dibuka, bukan hanya dieksklusifkan kepada bangsa Israel saja, tetapi pada umat siapapun itu, mau bangsa Israel atau orang asing. Asal apa, saudara-saudara? Asal dia melakukan kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan karena dia melakukan itu, dia diidentifikasi atau dikenal sebagai umat pilihan Tuhan. Ya, maka itu Tuhan menyatakan dengan bahasa itu, tidak suka dengan orang-orang yang melenceng dari kebenaran. Maka kutuk sebenarnya, saudara-saudara, adalah sebuah, biasanya di dalam beberapa teks, seperti yang kita lihat pada saat ini dalam teks suci, pada bagian ini, saudara-saudara, kita melihat kutuk itu sebagai orang yang menunjuk kepada perilaku seseorang. Jadi bukan kepada orangnya, tetapi pada perilakunya. Misalnya kejahatan, ya selalu yang kutuk yang disampaikan karena seseorang melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Misalnya kepada ketidakadilan, kepada kejahatan, kepada
keserakahan, kepada korupsi, atau kutuk itu menjadi sebuah warning atau peringatan kepada seseorang yang melanggar atau melenceng dari jalan Tuhan. Nah, maka ini sebuah bahasa, saudara-saudara. Bahasa untuk menyatakan bahwa ini loh yang benar, sebagai umat pilihan, kita harus melakukan ini. Dan perbuatan yang dikutuk oleh Tuhan, gitu ya, dalam tanda kutip dikutuk oleh Tuhan, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Di antaranya adalah tadi yang saya sebutkan, kejahatan, ketamakan, lalu tindakan yang melenceng dari kehendak Tuhan. Dan untuk menyatakan sebuah ganjaran terhadap sesuatu yang sudah dilakukan, misalnya bencana besar, misalnya dalam perjanjian lama, ya, umat perjanjian lama memahami seperti itu. Kalau nanti kita memahami bencana tentu berbeda, saudara-saudara. Tapi umat perjanjian lama untuk memahami hal itu memerlukan sebuah pemisahan yang jelas, gitu ya. Umat yang dipilih Tuhan adalah umat yang melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak seperti orang-orang yang dalam tanda kutip kurang ajar terhadap Tuhan, lalu dia dikatakan sebagai orang yang terkutuk. Nah, frame ini masih dipakai, saudara. Frame yang tadi, bahwa sumber berkat itu dari Tuhan, maka otoritas utama yang berhak untuk menyampaikan itu, atau yang menjadi sumbernya itu pertama kali adalah Tuhan, otoritasnya. Jadi, pemegang wewenangnya itu adalah Tuhan. Maka pertanyaannya, kalau kita berarti kita boleh dong, kalau Tuhan saja boleh melakukan kutuk terhadap seseorang, berarti kita boleh dong karena kita umat Tuhan. Nah, dalam bingkai ini kita tidak bisa melakukan itu, saudara. Nah, kita coba ingat lagi bahwa bingkainya adalah otoritasnya paling utama, sumbernya itu dari Tuhan. Maka yang berhak melakukan itu adalah siapa, saudara? Tentu adalah Tuhan. Nah, adapun yang mungkin meneliti beberapa teks Alkitab yang lain, nah ini ada kok orang-orang yang menyatakan, biasanya kan menyatakan terkutuklah orang itu, ya, beberapa teks di Keluaran misalnya atau di Ulangan, gitu ya, terkutuklah orang-orang yang melanggar ini. Tadi kita sudah melihat bahwa itulah bahasa supaya orang tahu bahwa tindakan yang tidak benar itu seperti apa, yang tindakan yang di luar kategori orang yang di luar umat pilihan itu seperti apa. Nah, tapi dalam bingkai yang ini, kalau kita mengatakan bahwa orang itu bisa kok mengutuk Tuhan, gitu, menyatakan kutuk terhadap orang lain atas nama Tuhan. Nah, biasanya kutuk itu disampaikan dalam perjanjian lama atas nama Tuhan atau di hadapan Tuhan. Terkutuklah dia di hadapan Tuhan dan sebagainya. Atau demi nama Tuhan dia dikutuk oleh Tuhan dan sebagainya, begitu ya, atas perbuatannya dan sebagainya, begitu. Nah, kita perlu tahu dalam bingkai ini sumber yang berotoritas adalah Tuhan. Maka itu hak prerogatif Tuhan, ya. Yang perlu diyakini dan yang perlu dipegang adalah itu hak prerogatif Tuhan. Jadi kita tidak layak dan berhak, jawabannya, tidak layak dan berhak untuk melakukan kutuk terhadap seseorang. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah yang tadi, saudara, terutama menjadi berkat. Ya. Dalam berbagai teks Alkitab tentang berkat dan kutuk, meskipun itu selalu kadang-kadang disandingkan, ya, pola itu sebagai sebuah pola komunikasi Tuhan dengan umat perjanjian, selalu disandingkan antara berkat dan kutuk, tetapi sebanyak-banyaknya kutuk tetap lebih banyak berkatnya, saudara. Maka yang mau dikatakan apa sebenarnya dimaksudkan dari hal ini? Bahwa sebenarnya berkat itu yang lebih diutamakan untuk disalurkan kepada orang lain dan diharapkan menjadi berkat. Kita diharapkan menjadi berkat untuk orang lain. Nah, itu sejalan dengan apa yang kita baca sekarang ini, seperti Abraham yang ditegaskan oleh Tuhan, kamu akan menjadi berkat untuk semua orang, gitu ya. Kamu akan menjadi berkat untuk semua orang. Nah, itu pun juga ditegaskan oleh teks-teks Injil yang lain, bahwa melalui keturunan Abraham, melalui umat perjanjian yang percaya dan memegang sungguh kebenaran firman Tuhan, itu akan menjadi berkat bagi orang asing. Ya, bahasa Alkitab the Gentiles atau orang asing, maksudnya secara harafiah, saudara, di luar bangsa Israel. Ya. Maka bangsa Israel punya kebanggaan tersendiri terhadap sukunya, saudara.
dan di luar di situ melakukan perkawinan campur dan sebagainya, itu dinilai tidak kudus dan sebagainya atas tradisi bangsa Yahudi. Tetapi ayat ini sebenarnya menegaskan hal yang lebih besar dan membuka ruang umat perjanjian yang lebih luas daripada itu. Kalau kita baca teks yang lain di Yeremia 4 ayat 2 misalnya, menjadi terang bagi yang asing, gitu ya. Supaya kita menjadi terang bagi yang asing. Menjadi terang bagi orang asing. Artinya orang yang semula ya tidak masuk di dalam kategori tadi umat pilihan Tuhan, tetapi karena kita menjadi berkat, orang lain pun bisa menjadi berkat bagi orang lain juga. Jadi seperti branch gitu ya, seperti akar tertular di mana-mana. Ya. Jadi yang diutamakan adalah menyampaikan berkat itu. Nah, ada sebuah cerita kecil ya saudara. Ini sebuah penelitian yang disandingkan dengan hal psikologis saudara. Ternyata tanaman yang ditanam di lingkungan yang buruk, lalu situasi kerja yang buruk, itu layu dengan lebih cepat. Tetapi ada satu tanaman yang ditanam dengan suasana yang bahagia, suasana yang asri, suasana yang indah. Tanaman itu ternyata tumbuh subur. Nah, maka sebenarnya prioritas kita adalah menyampaikan berkat itu, saudara, supaya misi Tuhan, misi keselamatan dari Tuhan itu terjaga sungguh. Nah, itu yang kita lihat dari berkat dan kutuk. Maka satu hal, kalau saya boleh ulang bersama saudara-saudara dari hal ini, berkat Tuhan itu kekal, ya, dinyatakan dari Tuhan kepada umat perjanjiannya. Nah, kita adalah umat yang juga melakukan kehendak Allah, maka kita pun termasuk di dalam umat perjanjian Tuhan di masa kini, saudara-saudara, yang melakukan kehendak Allah. Dan itu kadang-kadang berkat disandingkan dengan kutuk, tetapi prioritasnya lebih kepada berkat supaya misi Tuhan selalu dilakukan. Ada berkat dan kutuk yang selalu disandingkan, itu adalah bahasa komunikasi Tuhan terhadap umat perjanjian lama, supaya umat perjanjian lama memahami sungguh bahwa Tuhan menegaskan, ini loh umat yang dikasih Tuhan, ini loh umat yang perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Klasifikasi itu membuat orang terbantu untuk tahu bahwa ya mana yang dikehendaki Tuhan, mana yang tidak dikehendaki Tuhan. Maka saudara-saudara, ketika ada pernyataan, ya, kalau ini menambahkan saja, ketika ada pernyataan seseorang yang ketika ada dua negara berkonflik dan berperang di sedemikian rupa, maka dunia beramai-ramai menyatakan kutuknya terhadap hal itu. Nah, ini mesti dipahami dengan sungguh, bahwa di dalam terang teks ini, dalam terang firman Tuhan ini, yang dikutuk itu bukan orangnya, gitu, tetapi perbuatannya, behaviornya. Gitu. Nah, ini tidak menyangkali berkat yang disampaikan oleh Tuhan. Sejalan dengan berkat yang disampaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan begitu konsisten dengan berkat dan kasih yang disampaikan, anugerah yang disampaikannya itu. Anugerah yang diberikannya kepada manusia itu. Nah, kutuk tidak menegasi atau menyangkal berkat yang disampaikan oleh Tuhan. Tetapi karena Tuhan tidak pernah mengutuki seseorang, ya, karena dia, ya, dan mengklaim bahwa kutuk itu kekal. Jadi mana yang lebih kekal daripada itu? Tentu yang kekal adalah kasih Tuhan. Ya, berkat Tuhan itu kekal. Berkat bisa dibatalkan nggak, saudara-saudara? Tentu tidak bisa. Nah, ini dibuktikan dari apa? Umat perjanjian lama yang Tuhan yang menegaskan berkatnya pada Abraham. Lalu kisah misalnya Ishak dan Yakub yang menipu Ishak misalnya. Yakub yang menipu Ishak karena hak kesulungannya mestinya sama diberikan kepada Esau, ya, kakak sulungnya, ya, hak kesulungannya diberikan kepada Esau. Tapi dia menipu ayahnya, gitu ya. Lalu Esau protes di situ di kitab Kejadian atau kitab Kejadian, sudah bisa baca lagi kisah itu. Lalu Esau protes begitu ya kepada bapaknya. Tidak bisakah engkau memberikan berkat yang lain begitu? Nah, dalam teks itu sudah terlanjur, ya.
berkat itu tidak bisa dibatalkan gitu ya, sudah terlanjur diberikan kepadanya. Maka sebenarnya berkat itu tidak bisa dibatalkan, saudara. Berkat itu sifatnya kekal. Oh, saudara menyampaikan berkat pada orang lain, kamu bahagia ya, begitu ya, sama pasanganmu, atau ya, langgeng ya dalam pernikahan dan sebagainya. Itu kan sebuah doa, ya, memberkati orang juga, saudara. Nah, kalimat berkat itu akan terus menerus mengikuti. Ya. Tetapi kutuk itu tidak kekal. Buktinya apa, saudara? Di dalam perjanjian lama, dalam teologi perjanjian lama, ya, sebelum lari ke perjanjian baru, saudara, jangan mempercepat ke situ dulu, tapi di dalam perjanjian lama, kutuk itu tidak kekal juga, karena Tuhan menyediakan caranya gitu ya, untuk terus-menerus mendekat pada Tuhan. Melalui pengakuan dosa, ya, ada ritus di situ untuk berbalik kepada Tuhan. Banyak teks yang mengajak Tuhan yang terus-menerus mengajak umatnya untuk berbalik padanya. Jadi kutuk itu tidak kekal, saudara. Yang kekal adalah berkat, dan itu menegaskan kembali bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu kekal pada seorang manusia. Nah, itu yang bisa kita sampaikan secara singkat antara berkat dan kutuk ini, saudara. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kita. Tentu ini akan membantu kita bersama untuk menggumuli tema ini dalam hal-hal yang sudah temui. Tentu saya berharap ada sharing atau pertanyaan dari saudara tentang berkat dan kutuk ini. Sampai di sini dulu, saudara. Mari kita berdiskusi bersama. Silakan bila ada pertanyaan atau tanggapan atau sharing tentang berkat dan kutuk. Iya. Dipersilakan, saudara-saudara. Apakah ada tanggapan, pertanyaan dari sini? Mungkin saudara-saudara sering menjumpai kalimat-kalimat kutuk ya, atau sumpah serapah kepada seseorang gitu ya. Mungkin kita bisa bahas bersama pada saat hari ini. Kita masih punya waktu, saudara-saudara. Ya, yang perlu dipahami adalah tujuan utamanya sebenarnya berkat. Karena kutuk yang disampaikan bersandingan dengan berkat itu ada di dalam frame untuk menegaskan mana yang dikehendaki Tuhan, mana yang tidak dikehendaki Tuhan. Oke, ada pertanyaan menarik, saudara-saudara, dari Ibu Helena ya, dari Saudari Helena. Bagaimana cara mematahkan kutuk keluarga? Nah, saudara-saudara, tentu di dalam terang perjanjian lama, saudara, kalau bicara tentang kutuk, manusia tentu masih hidup di dalam kutuk selama hidupnya, saudara-saudara. Dan Tuhan terus-menerus menyediakan alternatif cara untuk berbalik padanya supaya kutuk itu dipatahkan dalam arti kata harafiah. Karena berkatnya kan selalu konsisten, saudara-saudara. Nah, kemurahan Tuhan itu menyediakan peluang untuk manusia mematahkan kutuk itu. Jadi, manusia bisa kembali mendekat pada Tuhan, kembali meraih kehidupan kekal, mencoba meraih kehidupan kekal melalui anugerah Tuhan yang terus-menerus diberikan dalam berkat yang providensia Dei itu, atau pemeliharaan Tuhan yang selalu disediakan bagi manusia. Maka itu umat perjanjian lama pada saat itu ya, kita bicara pada saat itu, mematahkan kutuk itu dengan cara berbalik pada Tuhan, begitu ya, menyesali dosanya, mempersembahkan korban dan sebagainya. Itu bagian dari mendekat pada Tuhan. Nah, itu mematahkan setiap kutuk, karena berapa banyak orang di perjanjian lama meyakini hal itu. Tapi, saudara, sebagai orang percaya, kita sudah punya frame yang lain, ya. Bukan frame yang lain, sorry. Frame tambahan, saudara, yang membingkai itu lebih detail dan luas, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mematahkan kutuk kematian dan sebagainya, saudara-saudara. Maka, kalau kita lihat di dalam, saudara bisa baca Galatia 3 ayat 10 sampai 13, saudara. Kalau saya boleh memperlihatkan sedikit pada saudara di Galatia 3 ayat
11 ya, saudara-saudara. Orang yang benar akan hidup oleh iman, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, saudara-saudara, kematian itu adalah kutuk. Nah, Tuhan Yesus itu mengambil alih kutukan yang sebenarnya konsekuensi yang harus manusia jalani. Tetapi Yesus mengambil alih itu. Karena tindakannya turun ke dalam dunia, Allah yang mengutus Sang Anak dalam dunia, menebus manusia. Melalui kematiannya kita terbebas dari kutuk itu. Di perjanjian lalu banyak yang menegaskan ini, saudara. Saya tunjukkan salah satunya di Galatia ini, saudara, bahwa sejak Yesus kita ditebus oleh Yesus, oleh kematiannya dan kebangkitannya, maka sebenarnya kita sudah dipatahkan kutuk itu. Nah, maka kutuk-kutuk keluarga, kutuk apapun yang dinamakan orang itulah ya. Oh, kamu masih dalam kutuk ini, masih dalam kutuk itu. Sebenarnya, saudara-saudara, ketika kita sudah percaya pada Yesus ya, menggantungkan hidup pada Yesus, pada iman percaya kita terhadap Yesus Kristus yang telah menebus kita, ya kutuk itu sudah dipatahkan. Jadi tidak ada cara lain ya. Cara lain ya sudah meyakini saja bahwa kita sudah ditebus, segala kutuk sudah dipatahkan di atas kayu salib oleh pengorbanan Yesus. Itu ya kira-kira menjawab ya, saudara-saudara. Ini menjadi keyakinan kita nih, saudara-saudara. Kalau tadi kita bicara tentang umat perjanjian lama, tetapi oleh Yesus kutuk itu sudah diambil alih, maka sekarang tidak ada kutuk. Ya, kira-kira menjawab ya, saudara. Terima kasih untuk pertanyaan. Ada pertanyaan lain, saudara? Kita masih punya waktu. Ini pertanyaan yang menarik. Ya, jadi sekarang jangan gelisah, saudara-saudara. Oh, saya masih punya kutuk apa ya? Saya masih punya kutuk apa ya? Nah, saudara-saudara, segala kutuk itu sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi tak perlu gelisah. Tapi dengan itu semua, kita justru makin percaya bahwa terus-menerus menggantungkan hidup kita pada Tuhan Yesus. Maka yang dikatakan orang kutuk-kutuk itu tidak membayangi diri kita lagi, tapi lebih pada berkat. Jadi kita mampu melangkah. Melangkah untuk apa? Yang tadi tujuannya Abraham diutus oleh Tuhan, yaitu melaksanakan misi Tuhan. Ya, kalau kita sudah diselamatkan oleh Kristus, maka kita pun juga masuk di dalam, Allah melibatkan kita dalam tugas perutusan itu. Seperti Yesus yang mengutus para murid, mengutus kita ya untuk pergi kepada segala bangsa menjadi berkat gitu ya. Kira-kira seperti itu. Adakah yang lain, saudara yang mau bertanya atau sharing lagi? Selain ini, saudara. Apakah ada, saudara? Silakan, mungkin ada satu pertanyaan lagi atau sharing lagi, sangat membantu kita. Jadi saya juga terbantu oleh diskusi dari saudara-saudara sekalian. Mungkin saya sambil cerita, saudara-saudara. Ada yang mungkin di masa pandemi ini mengalami hal-hal yang tidak seberuntung sebelumnya, gitu ya, saudara. Tidak semakmur sebelumnya, gitu. Lalu ada orang yang jahat terhadap kita, gitu ya, yang membuat mungkin usaha kita tidak terlalu baik, misalnya. Lalu ada orang-orang yang merespon bahwa ini di perjanjian lama kan juga ditegaskan orang yang jahat pun dikutuk Tuhan. Lalu saya berdoa kepada Tuhan gitu ya. Ya Tuhan, saya yakin akan berkat-Mu. Dan karena orang itu sudah jahat pada saya juga yakin Tuhan akan mengutuk dia gitu ya. Nah, itu saudara saya kembali lagi pada frame yang tadi. Frame yang tadi keutamaannya, tujuannya melibatkan manusia untuk masuk di dalam misi Tuhan. Maka yang kutuk yang disampaikan dalam teks Abraham ini sejalan dengan berkat Tuhan untuk menunjukkan mana yang baik yang buruk. Yang dikutuk adalah perlakuannya, bukan orangnya. Dan otoritas untuk mengutuk seseorang atau menyatakan ketidakbenaran pada seseorang adalah dari Tuhan sendiri. Jadi kalau kita pun mengharapkan kutuk itu sampai pada orang yang kita doakan,
maka kita tidak sejalan dengan misi Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, gimana jadi berkat kalau kita mengharapkan sesuatu yang buruk pada orang lain? Ya kita cukup tahu saja bahwa Tuhan tidak menyukai perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan membuat orang lain celaka dan sebagainya. Itu tidak disukai Tuhan. Cukup pada saat itu. Tapi hak menghakimi seseorang, bahkan menjatuhkan kutuk atau menjatuhkan apapun ya, penghakiman terhadap seseorang, itu hak prerogatif Tuhan. Kita tidak bisa mengambil itu. Ketika kita mengambil hak itu, mengambil hak mengutuki seseorang, kita tidak sejalan terhadap apa yang Tuhan sampaikan kepada Abraham ini, menjadi berkat bagi orang lain. Gitu. Menegasi, ya, atau berlawanan dengan apa yang Tuhan inginkan tadi ya, menjadi berkat bagi orang lain. Jadi apa yang mesti kita lakukan ya, doakanlah dia juga mendapat berkat yang sepatutnya diberikan oleh Tuhan sesuai dengan porsinya bagi dia, dan juga kita meyakini Tuhan pun akan senantiasa memberi berkat. Mungkin 3 menit lagi ya saudara-saudara, kita akan akhiri. Saya sambil menunggu saudara-saudara akan mungkin ada sharing sedikit dengan saya atau pertanyaan begitu ya. Jadi yang bersifat kekal adalah berkat. Tapi kutuk ya tadi tidak bersifat kekal. Apalagi kita tahu bahwa Tuhan mematahkan kutuk itu. Itu sudah tegas banget bahwa, tegas sekali bahwa kutuk itu tidak kekal. Karena yang kekal adalah kasih Allah. Secara konsisten mengasihi manusia, memberi berkat, memberi providensia Dei, pemeliharaan Tuhan pada hidup manusia. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi atau sharing lagi, saya akan tutup saudara-saudara di dalam doa. Tapi saat ini sebelum kita berdoa, saya ingin menutup saudara-saudara dengan satu kalimat berkat yang cukup unik saudara. Karena kita akan menemukan sebuah kekayaan di sini. Berkat Tuhan yang tidak terduga pada sesuatu hal yang kita sangka bukan berkat. Nah, dalam tradisi Fransiskan saudara-saudara, ada berkat yang cukup unik yang mengatakan seperti ini. Diberkatilah engkau dengan ketidaknyamanan atau kegelisahan di tengah jawaban yang mudah untuk dijawab, di tengah kebenaran yang bias, di tengah relasi yang semu, agar engkau bisa sesungguh-sungguhnya atau sedapat-dapatnya hidup secara mendalam dengan segenap hati di dalam hidupmu. Dan kiranya Tuhan memberkati engkau dengan kemarahan yang kudus terhadap ketidakadilan, tekanan, eksploitasi terhadap seseorang, penyalahgunaan kekuasaan terhadap seseorang, sehingga engkau bisa mewujud nyatakan keadilan, kemerdekaan, dan kedamaian di tengah dunia. Kiranya Allah menganugerahi kita dengan tetesan air mata, agar kita dapat menangis bersama dengan orang-orang yang menderita kesakitan, orang-orang yang ditolak, orang-orang yang ada di tengah peperangan, agar kita dapat meraih tangan orang itu, tangan mereka, untuk menghadirkan kenyamanan bagi mereka dan mengubah itu menjadi sebuah sukacita. Kiranya Tuhan menganugerahkan kita dengan keluguan yang cukup untuk percaya bahwa kita mampu mengadakan perubahan di tengah dunia ini, sehingga kita bisa melakukan segala hal yang belum bisa terselesaikan oleh orang lain di dunia ini. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Amin. Sampai jumpa saudara-saudara di lain waktu di dalam pembahasan Alkitab dan pemahaman Alkitab kita bersama di dalam tema yang lain dan juga pembacaan teks Alkitab yang lain. Tentu kita akan terus mengumuli bersama dengan kehidupan kita masing-masing. Saya menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara-saudara pada saat hari ini, di malam hari ini.
Dan esok hari, saudara, ada malam kesaksian yang mempersiapkan kita, mungkin anak-anak kita untuk membuat keputusan yang baik, yang bijak ketika ada kebijakan pemerintah tentang sekolah yang membuka tatap muka. Saudara, kita akan mendengar melalui malam kesaksian esok hari pukul 7 di akun Instagram yang sama. Saudara, sampai jumpa dalam program acara yang lain, pelayanan yang lain, dan kiranya kita saling berbagi bersama menguatkan iman kita bersama-sama dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa, selamat malam.